Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan spiritualitas ya, ini terkait dengan eh, pemikiran dan kemudian ketika manusia berpikir, maka ia merenungkan sesuatu. Nah, renungan waktu itulah yang menurunkan itulah yang sebenarnya sangat penting bagi manusia. Nah, renungan yang akan kita bahas adalah renungan yang diperoleh ya dari hal yang ditemukan oleh Al-Ghazali ya. Jadi Al-Ghazali dalam karyanya Muqaddimah itu menyatakan pokok-pokok pikiran yang sangat penting yang perlu disadari oleh setiap manusia. Nah, yang pertama, Al-Ghazali ini menyatakan bahwa waktu adalah singkat, atau yang singkat adalah waktu. Nah, berarti renungan ini menyatakan kepada manusia bahwa hidup di dunia ini pun sebenarnya singkat. Jadi umur ya, meskipun 100 tahun, 200 tahun, atau 50 tahun, itu semuanya terasa singkat dan cepat ya. Jadi waktu itu memang tidak pernah berhenti ya. Nah, sehingga sang waktu yang bergerak terus tentu saja akan meninggalkan kita baik dalam kondisi yang beruntung maupun kondisi yang tidak beruntung. Nah, bagi manusia yang tidak bisa mengambil ya keuntungan dari persoalan waktu, tentu saja ia akan tergilas oleh sang waktu itu dan dia akan tertinggal dari kehidupan manusia yang lain. Artinya, orang yang tergilas itu sebenarnya dalam keadaan merugi. Jadi tidak ada waktu bisa kembali. Jadi kalau misalnya orang meninggal, kemudian baru menyadari bahwa ia tidak pernah bersedekah, maka ia meminta kepada Allah supaya dihidupkan lagi untuk diberi kesempatan kedua agar dia bersedekah. Contohnya itu. Nah, tetapi waktu itu tidak mungkin dikembalikan lagi. Jadi waktu yang sudah berjalan, ya, itu tidak bisa mundur kembali. Nah, oleh karena itu, manusia memang harus mencermati ya terhadap persoalan waktu, karena waktu yang baik ya bagi manusia, manusia justru harus bersahabat dengan waktu. Artinya, kemanapun dan dimanapun ia beraktivitas, maka waktu ini sangat penting. Nah, apalagi ada waktu-waktu khusus ya. Jadi misalnya waktu sholat Isya adalah waktu khusus. Waktu sholat subuh adalah waktu khusus. Ketika sholat duhur juga waktu khusus. Ya. Kemudian sholat maghrib juga waktu khusus. Sholat azhar juga waktu khusus. Ya. Jadi kita tidak bisa melakukan sholat maghrib pada waktu asar. Ya. Jadi sebenarnya ya nanti memang ada hukum lain ya. Jadi misalnya sholat bisa apa digabungkan dan disingkat ya. Ya. Jadi nah itu adalah persoalan lain. Tapi memang yang tepat orang itu harus sholat tepat waktu pada waktunya. Ya, jadi pada prinsipnya
karena waktu berlalu, maka kesempatan kita untuk sholat itu menjadi hilang ya, kecuali kita melakukan sholat jamaah qashar ya. Jadi ada yang jamaah di awal, bisa juga jamaah di akhir. Nah ini untung saja ya, ada toleransi pada sholat gitu kan. Jadi manusia memang merugi ya ketika melakukan sholat tidak pada waktunya ya. Jadi yang penting memang waktu sholat itu harus tepat sesuai dengan sholatnya itu. Nah ini bagi yang tidak bisa melakukan itu merupakan yang merugi ya, kecuali memang di dalam Islam ada toleransi yang diberikan oleh Islam ya, dan ini suatu hal yang menguntungkan ya. Nah jadi waktu itu memang tidak bisa diputar kembali, waktu tidak bisa jarum jamnya itu dikatakan apa, dikembalikan pada 1 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, atau 3 jam yang lalu. Karena waktu sebenarnya adalah suatu yang sangat eksak ya. Jadi waktu itu sangat eksak sifatnya. Orang mengalami kecelakaan di satu tempat pada waktu tertentu, itu adalah waktu eksak bagi suatu peristiwa yang dialami oleh seseorang. Jadi kecelakaan itu tidak bisa diajukan dan bisa diundurkan gitu ya. Jadi itu sudah waktu eksak. Nah begitu pula dengan kematian ya. Jadi orang mati, orang meninggal, itu juga waktunya eksak. Tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan, sama dengan peristiwa, semua peristiwa yang dialami oleh manusia pada hakikatnya adalah waktu eksak ya. Nah inilah yang harus disadari, bahwa waktu adalah sangat singkat bagi manusia. Orang merasa tidak akan sangat terasa bahwa dia sudah mengalami kerugian karena digilas oleh sang waktu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.